Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mencintai saudara kita? Di sini dapat kita pelajari dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi nomor 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khodimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Penjelasan hadis. Hadis di atas semakna dengan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Mencintai bisa jadi berkaitan dengan urusan din atau agama, bisa jadi berkaitan dengan urusan dunia. Cinta pada muslim sesuai kadar iman. Kita diperintahkan untuk mencintai sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis di atas, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Sikap yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menasehatinya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, jika seseorang melihat pada saudaranya kekurangan dalam agama, maka ia berusaha untuk menasehatinya, membuat saudaranya lebih baik. Adapun jika muslim tersebut pelaku dosa besar, seperti pemakan riba atau rentenir, dan suka menggibah atau menggunjing, maka orang tersebut dicintai sekadar dengan ketaatan yang ada padanya, dan dibenci karena maksiat yang ia terus lakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika ada dalam diri seseorang kebaikan dan kejelekan, dosa dan ketaatan, maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki. Ia pantas untuk dibenci karena kejelekan yang ada padanya. Bisa jadi ada dalam diri seseorang kemuliaan dan kehinaan, bersatu di dalam seperti itu. Contohnya, ada pencuri yang miskin, ia berhak dihukum potong tangan. Di samping itu, ia juga berhak mendapat harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya. Faedah hadis yang pertama, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurnanya iman. Kedua, wajib mencintai saudara kita sebagai mencintai saudara sendiri.
Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum. Ketiga, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Inilah maksud berlomba-lomba dalam kebaikan seperti dalam ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Maka dari itu, marilah kita bangun sifat ridho sehingga terpupuk rasa cinta sesama muslim dan terjauhkan sifat buruk di hati. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.